berlaku dalam satu tim, gimana Bang? Kalau saya secara resmi saya belum dapat update ya, karena saya sibuk sekali. Harus hari ini udah ke Bali saya, jadi belum dapat. Tapi begini, di dalam hal kita menandatangani suatu surat kuasa, di situ kan ada perjanjian-perjanjiannya yang disepakati ya. Tentunya saling percaya dalam menangani perkara ini kan itu salah satu poin yang sangat penting. Karena namanya perkara pidana, prosesnya kan tidak gampang, apalagi perkara saling lapor. Memang butuh komunikasi yang baik, tentunya juga butuh informasi-informasi yang juga baik dan jujur, sehingga dalam penanganan perkara ini semuanya berjalan dengan baik. Tapi ingat bahwa dalam penanganan perkara, klien itu sewaktu-waktu bisa saja, misalnya mungkin dia kecewa atau dia mungkin ada hal yang mungkin dalam komunikasi kurang sepakat dari awal. Nah mungkin di situ bisa melakukan pencabutan kuasa. Selama dalam pencabutan kuasa, tentunya kan hak-hak dari para lawyer harus juga diselesaikan. Karena kan ketika tentang kuasa, hari itu juga kan segala sesuatu, misalnya penanganan perkara itu kan sudah berjalan. Nah tentunya setiap ada lawyer fee itu kan memang sudah disepakati bersama. Nah kalau diputus secara sepihak, artinya secara undang-undang advokat, lawyer fee itu tidak bisa ditarik atau memang haknya dari para advokat itu sendiri. Bang, biasanya kalau ada pencabutan kuasa itu salah satu pihak ada yang kurang jujur atau gimana, Bang? Itu tergantung daripada awal kesepakatannya apa. Lalu selanjutnya seperti apa? Apakah ada sesuatu yang wan prestasi atau ada keterangan-keterangan yang tidak sesuai, atau dalam penanganan perkara mungkin si klien merasa ini tidak sesuai ini dari kesepakatan awal. Semua itu nanti akan dilihat nanti pada saat pencabutan itu. Kan kedua pihak harusnya sama-sama duduk menyampaikan di publik lah, supaya publik juga tidak bertanya-tanya. Tapi saya yakin sekali bahwa mereka ini kan bersahabat lah, dan walaupun ada pencabutan kuasa, tentunya kerahasiaan klien tetap harus dijaga, karena bagaimanapun di dalam penanganan kuasa itu dalam perjanjian itu bahwa kerahasiaan dari para klien itu menjadi tanggung jawab dari para lawyer untuk tetap menjaganya. Oke Bang, melihat case Erin ini kan artinya kan semakin ini ya, mengerucut kemarin juga saksi dari pihak Mbak Erin diperiksa Mbak Nur sendiri, walaupun pada akhirnya mungkin bukan terakhir pemeriksaan. Mungkin melihat case ini seperti apa sih Bang? Jadi kan perkara saling lapor. Jadi sekarang tidak lagi kita kata ada pembantu, tidak boleh lagi. Jongos nggak boleh lagi. Sekarang kan sudah ada undang-undangnya. Bulan April kemarin sudah disahkan, pemerintah dan DPR mensahkan perlindungan pekerja rumah tangga. Jadi tidak ada lagi yang namanya pembantu, nggak ada lagi. Itu stigma buruk yang sudah dihapus. Saya berterima kasih kepada DPR dan pemerintah bahwa pekerja rumah tangga ini selama ini banyak sekali masalah. Sehingga dengan lahirnya undang-undang ini, saya selalu menghimbau kepada masyarakat untuk pengguna pekerja rumah tangga untuk membaca undang-undang yang ada. Karena di situ ada kontraknya harus ada gaji pokok, ada tunjangannya, ada hari libur. Jadi pekerja pembantu rumah tangga itu sudah sejajar dengan pekerja yang ada di mall, pekerja ada di hotel, ada hak dan kewajibannya. Jadi tidak lagi kayak dulu bekerja 12 jam, 24 jam, udah nggak ada lagi. Ada jam istirahat, jam misalnya dia cuti, libur, itu sudah diatur karena undang-undangnya sangat tegas. Nah kalau ada yang misalnya uang prestasi, ada yang bisa uang prestasi, jadi dia akan mendapatkan konsekuensi hukum. Bang, berarti kalau misalnya ini udah ada undang-undangnya, mereka punya hak yang sama di mata hukum ya Bang ya, sejari tenaga kerja. Berarti ketika bosnya lah, bukan majikan bosnya ini melanggar, dia punya hak juga untuk melaporkan dengan yang sama ya Bang? Ya, jadi kan ini ada pemberi kerja dan penerima kerja. Jadi PRT namanya penerima kerja. Kalau pemberi kerja itu kan itu otomatis kan seperti Bu Erin kan. Nah kalau dalam persoalan ini, karena dua-duanya saling melapor, ini kita kembali lagi siapa yang nanti bersalah dalam persoalan ini. Nanti rangkaian semuanya dalam proses kepolisian. Makanya kasus ini percayakan pada pihak kepolisian untuk supaya jangan banyak ada informasi-informasi liar, berita-berita hoax di luar. Bahwa sama, saya kemarin kan lihat bahwa sudah ada RDP ya dari pihaknya PRD, pekerja rumah tangga. Dan tentunya juga saya minta kepada Komisi 3 supaya Bu Erin juga harus diberikan kesempatan untuk dia juga harus memberikan keterangan di rapat dengan DPR, karena semua sama di mata hukum. Apalagi dua-duanya itu bukan hanya satu pelaku satu korban, dua-duanya juga jadi korban. Nah berarti kan Komisi 3 harus juga fair memberikan kesempatan kepada si pemberi kerja Bu Erin untuk dia di RDP dengan keterangannya.
di dalam proses RDP itu kan banyak juga yang akan disampaikan. Tentunya Komisi 3 akan merekomendasikan itu ke pihak kepolisian untuk supaya kasusnya seperti apa. Tapi saran saya sebagai Dewan Etik Perlindungan Perempuan hanya minta, ini kan mereka saling kenal dan saling kerja walaupun tidak lama. Kalau bisa Komisi 3 kepolisian lakukan restorasi justice, damaikan kedua pihak ini supaya mereka bisa menjadi bagian daripada teman atau sahabat. Karena dalam pidana itu kalah jadi aku, menang jadi anak. Siapa yang nanti akan jadi tersangka, dia akan harus menerima konsekuensi hukumnya. Jadi lebih baik sebagai Dewan Etik Perlindungan Perempuan, dan dua-duanya perempuan. Jadi kalau salah satunya sudah datang ke perlindungan perempuan, ya satunya juga perempuan juga. Jadi kalau bisa, saya mohon kepada Komisi 3, pemerintah dan juga kepolisian, buka ruang restorasi justice. Biar kedua pihak ini berdamai saja. Jangan sampai ini jadi bola liar di lapangan. Seolah-olah pemberi pekerjaan itu salah aja. Nah juga. Karena kan mengakses juga, di sini ada undang-undang untuk illegal access. Mengakses sesuatu harus izin daripada pemberi kerja. Jadi di sini kan harus pembuktiannya kan seperti apa? Karena ini ngomongnya begini, satunya ngomong begini. Salah satu cara adalah lewat jalur proses hukum dan pembuktiannya. Tapi kasus ini masih dalam tahap proses penyelidikan, belum masuk tahap penyidikan. Sebaiknya Komisi 3, sebaiknya kepolisian membuka ruang restorasi justice. Damai itu indah. Bang, tapi dari Bang Suman sendiri sempat curhat nggak sih Bang, ke Bang perihal pengunduran diri? Belum, saya ini belum sempat komunikasi. Saya kebetulan sibuk jadi belum sempat komunikasi. Bang, mundurnya tim kuasa hukum Erin ini membangun opini kalau pihak Erin inilah yang Ya. ada masalah kata seperti itu, Bang. Mungkin membenarkan. Benar gak Bang? Atau Abang ada klarifikasi? Enggak, Enggak ya? tidak semua seperti, makanya stigma begitu tuh, informasi dia begitu harus diklarifikasi dulu, karena kita sama aja menjatuhkan salah satu pihak. Kita nih lawyer, kita pernah tantang kuasa bersama, Bang Sunan juga kenal ini, dulu sepakat mungkin ada sesuatu, ada miskomunikasi atau ada kesepakatan mungkin ya menurut klien itu belum terpenuhi atau menurut Bang Sunan belum terpenuhi ya. Dua-duanya duduk bersama saya, diselesaikan dengan baik aja, tidak perlu harus juga viral di media kan gitu. Tapi itu hal yang biasa ya Pak? Menurut saya hal yang biasa. Berarti Bang sepakat untuk adanya RJ Bang? Kalau menurut saya untuk kasusnya si PRT sama pemberi kerja itu sebaiknya dibuka ruang restorasi justice. Damai itu, apalagi dua-duanya perempuan. Nah, saya di sini Dewan Etik Perlindungan Perempuan. Saya nggak mau mereka ribut. Oke?